Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal benar-benar bongkar jeroan dari fintech syariah di era digital. Kita mau lihat langsung nih, gimana sih rasanya kalau teknologi finansial yang super canggih itu digabungin sama prinsip-prinsip etika yang umurnya udah ribuan tahun. Hasilnya, sebuah ekosistem ekonomi yang sama sekali baru dan jujur aja, ini menarik banget. Oke, biar gampang ngebayanginnya, coba kita pakai analogi yang brilian banget dari sumber materi kita hari ini. Kalian pasti tahu kan aplikasi pesan antar makanan? Nah, bayangin ada aplikasi kayak gitu, tapi alih-alih ngehubungin orang lapar sama restoran, aplikasi ini ngehubungin bisnis yang lagi butuh modal sama para investor, dan bagian paling kerennya, semuanya jalan 100% tanpa bunga, sama sekali. Untuk eksplorasi hari ini, kita punya peta jalan yang lumayan padat. Kita akan bahas 6 poin. Pertama, revolusi finansial halal. Kedua, cara kerja P2P syariah. Ketiga, upgrade 5C dengan AI. Keempat, studi kasus invoice financing. Kelima, mengelola resiko unik. Dan terakhir, masa depan keuangan Islam. Kita masuk ke bagian pertama, revolusi finansial halal. Teknologi modern bertemu dengan etika kuno. Jadi, poin krusial yang harus kita pahami di awal adalah sistem ini tuh beda banget sama pinjaman biasa. Ekosistem ini beroperasi dengan aturan main yang ketat, no riba alias tanpa bunga sama sekali. Sistem ini juga nuntut transparansi total buat ngehindarin ketidakpastian atau garar. Terus yang gak kalah penting, mutlak dilarang main spekulasi, judi atau mendanai sektor yang bahaya buat masyarakat. Intinya semuanya harus jelas, transparan, dan pastinya halal. Fokusnya benar-benar murni ke pertumbuhan ekonomi real. Nah, ini nggak lihat perbedaan struktural yang lumayan drastis. Kalau platform konvensional itu kan biasanya dapat untung dari denda keterlambatan dan bunga ya. Tapi di platform syariah, fokusnya justru di pembagian resiko yang adil. Terus gimana kalau ada yang telat bayar dan kena denda? Uangnya nggak masuk ke kantong platform buat jadi keuntungan loh. Uang denda itu otomatis disalurin ke dana sosial atau amal. Ini tuh benar-benar pergeseran mindset yang luar biasa. Mendahulukan etika, tapi tetap ngejar pertumbuhan finansial. Lanjut ke bagian kedua. Cara kerja P2P syariah di dalam mesin pencocokan digital. Kalau kita ngomongin efisiensi, sistem ini tuh juara banget. Bayangin, proses dari sebuah bisnis sekedar upload dokumen sampai mereka terima pencairan dana secara digital itu cuma butuh waktu hitungan hari. Dulu kalau pakai lembaga tradisional, birokrasinya kan panjang banget, bisa mingguan bahkan bulanan. Nah, sekarang platform ini jadi semacam jembatan otomatis yang mastiin setiap pelanggannya udah terverifikasi dan sesuai syariat. Di balik proses yang super cepat tadi, ada mesin penggerak yang namanya akad atau kontrak perjanjian. Akad inilah yang bikin fintech syariah beda dari pinjaman biasa. Kenapa? Karena akad ini secara blak-blakan ngedefinisiin gimana untung dibagi dan resiko ditanggung bareng-bareng. Entah itu lewat skema patungan atau musyarakah, bagi hasil antara pemodal dan pengelola atau mudharabah, sampai ke transaksi jual beli pakai margin yang disebut murabaha. Jadi dari awal, semua pihak udah tahu persis hak dan posisi mereka, nggak ada yang disembunyiin. Sekarang kita masuk bagian ketiga, mengupgrade 5C dengan AI, Big Data bertemu Credit Scoring. Kita lagi ngelihat sebuah transformasi yang masif banget guys. Kita udah ninggalin era di mana analis kredit harus ngabisin waktu berminggu-minggu buat survei fisik bawa-bawa dokumen kertas. Sekarang, algoritma canggih bisa ngeproses ratusan variabel data secara real-time, literally dalam hitungan detik. Keputusan yang tadinya bergantung sama tumpukan berkas, sekarang bisa instan dan jauh lebih objektif berkat adanya integrasi open banking. Tapi tunggu, ini yang paling gila. Daripada cuma mantengin buku tabungan, yang jujur aja kadang nggak nyeritain kondisi bisnis yang sebenarnya, algoritma AI ini bakal ngelacak jejak digital yang mungkin nggak pernah kalian pikirin. Mereka ngecek seberapa konsisten kalian bayar tagihan HP, riwayat BPJS, sampai total penjualan harian toko kalian di e-commerce, kayak Shopee atau Tokopedia. Ini benar-benar cara nganalisis karakter dan kapasitas yang jauh lebih tajam, presisi, dan holistik. Oke, masuk ke bagian keempat, studi kasus invoice financing, tali penyelamat digital CV Maju Berkah. Biar makin kebayang, kita pakai contoh kasus nyata nih. Ada supplier sayur organik namanya CV Maju Berkah. Bisnis mereka ini sukses banget, orderan lancar. Tapi ada satu masalah klasik, uang mereka nyangkut. Ada 250 juta rupiah yang beku gara-gara supermarket baru mau bayar invoice mereka 60 hari lagi. Padahal mereka butuh cash besok pagi buat bayar petani dan beli stok sayur. Kalau petani nggak dibayar, rantai pasokan mereka bisa kolaps hari itu juga. Panik dong. Nah, terus gimana fintech syariah nyelamatin mereka? Mereka pakai akad yang namanya hawalah bil ujroh, alias pengalihan piutang. Jadi, CV Maju Berkah
mindahin invoice mereka secara digital ke platform. Para investor urunan mendanai, dan boom, dana 196 juta rupiah cair ke rekening pemasok cuma dalam 48 jam. Rantai pasokan aman, petani senyum karena dibayar tepat waktu, dan nanti pas supermarket bayar tagihannya, uangnya balik ke investor plus imbal hasilnya. Solusi yang benar-benar elegan dan win-win buat semua kan? Bagian kelima, mengelola risiko unik fintech, fitur keselamatan dan kepatuhan. Bawa mobil sekencang ini pastinya butuh rem yang pakem dong. Platform-platform ini tuh ngadepin ancaman ganda. Di satu sisi, mereka harus sedia tameng yang kuat banget, pakai enkripsi standar militer dan ISO internasional buat nangkis serangan hacker. Tapi di sisi lain, mereka juga harus lewatin audit ketat dari Dewan Pengawas Syariah. Ulama dan pakar syariah ini bakal mastiin nggak ada satupun baris kode atau alur transaksi yang melanggar aturan halal. Jadi ini benar-benar pengamanan berlapis buat data digital dan juga kehalalan transaksinya. Dan hasil dari pengamanan ketat itu bisa kita lihat dari angka yang satu ini, 97,8%. Ini adalah angka TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar rata-rata di industri ini. Angka ini luar biasa banget karena ngebuktiin kalau hampir 98% pendanaan itu berhasil dilunasin tepat waktu sama peminjamnya. Ini jadi bukti nyata ya, betapa sehat dan kuatnya ekosistem ini waktu etika berpadu sempurna sama teknologi. Terakhir, bagian ke-6, masa depan keuangan Islam, armada kolaboratif. Banyak orang yang mikir, wah, fintech syariah nih pasti bakal matiin bank syariah tradisional ya. Faktanya, nggak gitu sama sekali. Fintech emang bisa nyairin dana jauh lebih cepat dan sering banget tanpa perlu agunan fisik. Tapi justru karena itu, target pasar mereka beda banget. Fintech ini ngebantu para pengusaha UMKM keren di akar rumput yang selama ini underserved atau belum memenuhi syarat kaku dari bank-bank konvensional maupun syariah biasa. Jadi, alih-alih musuhan, mereka malah saling melengkapi dan gabung kekuatan. Masa depan industri ini tuh ada di kolaborasi. Bank-bank besar ngeluarin amunisi modalnya, sementara fintech yang lincah ini nyediain mesin AI-nya dan jangkauan langsung ke pedagang kecil. Ini ekosistem yang benar-benar saling ngedukung. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kalau sekarang, prinsip-prinsip etis yang udah ada ribuan tahun ini bisa diperkuat pakai big data dan AI yang super canggih, gimana kalian bakal manfaatin semua ini buat ngebangun portofolio finansial kalian sendiri yang nggak cuma nguntungin, tapi juga etis? Coba direnungkan. Makasih banyak udah dengerin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.